Alaihi Wasallam sabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka tentunya niat ini akan berpengaruh ya. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Bincang Syiar Hijrah TV yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini bertemu lagi di dalam podcast Bincang Syiar Hijrah TV yang hari ini di Jumat yang kedua di bulan Juli, serta juga merupakan di bulan Muharram ya, yang sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 9-nya di bulan Muharram, yaitu hari Senin ya. Hari Senin, dan tanggal 10-nya hari Selasa. Jadi Senin Selasa ini sudah bisa kita saum Tasu'a Asyura. Dan juga pemirsa Bincang Syiar Hijrah, tentu di bulan Muharram ini bagaimana konsistensi hijrah kita agar diperbagus lagi ya, diperkuat lagi itu ya konsep hijrah kita, karena tentunya pasti ada yang namanya rintangan dan hambatan ya, selalu berpengaruh dalam proses hijrah itu ya. Karena itu selalu ada persoalan bagaimana hijrah itu apakah bisa sukses atau justru gagal hijrahnya. Maka disinilah kita butuh yang namanya istiqomah. Nah, ikhwatu fillah, tentunya yang namanya istiqomah harus selalu ditunjang dengan unsur-unsur yang menguatkan keistiqomahan itu sendiri. Apalagi yang namanya hijrah. Agar hijrahnya tepat berada di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka disinilah yang akan kita bahas, yakni kiat-kiat istiqomah dalam berhijrah. Pemirsa Bincang Syiar Hijrah, yang pertama yang mesti kita kuatkan di dalam berhijrah,
yakni niatnya. Karena tentunya bagusnya suatu amal, kemudian juga proses hijrah itu sendiri, bagusnya bagaimana ketika memulainya. Nah, tentu itu harus ada niatnya. Niatnya buat apa? Kan banyak sekarang tren-tren hijrah itu ya. Tren di mana hijrah itu ya dia kembali gitu ya. Karena dia melakukan dosa-dosa yang dia lakukan, suka ugal-ugalan gitu ya. Suka minum-minuman gitu ya. Nah, juga suka transaksi-transaksi yang gak jelas ya. Maka bagaimana kembali pada aturan Islam tuh ya. Ada juga niat hijrahnya untuk mencari jodoh gitu ya. Karena mencari jodoh, tapi qadarullah dia menemukan sebuah tempat yang pas buat berhijrah. Namun tentunya kembali lagi pada niatnya. Kemudian juga ada yang berhijrah hanya untuk mencari lingkungan, ya. Jadi itu niat-niat seperti itu kembali lagi bahwa kita harus senantiasa hijrah itu untuk mencari ridho Allah, ya. Ikhlas dalam berhijrah. Karenanya yang pertama harus kita wujudkan adalah niat dari hijrah itu bukan karena dunia atau kepentingan-kepentingan, tetapi bagaimana keikhlasan itu, hijrah yang murni sesuai dengan apa yang diniatkan dan sesuai dengan niat hijrahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bin niat." Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likullim ri'im ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka tentunya niat ini akan berpengaruh ya. Salat saja tanpa ikhlas ya, walaupun sebagus apapun ya, tata caranya bagus ya, bacaannya bagus, hafalannya bagus ya, punya hafalan sekian ayat ya atau sekian hafalan itu bisa selembar atau bahkan sekian juz ya. Tentu tidak akan diterima kalau itu tidak ikhlas ya. Karenanya butuh keikhlasan. Maka kita harus luruskan niat ya gitu. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, yang paling susah itu ya mengatur diri ya dalam meluruskan niat ya, karena yang namanya hati itu bolak-balik gitu ya gitu. Yang tadinya niat mau ke masjid, kehelah gitu. Ya kecengan gitu ya. Gitu, kehelah. Nah itu. Mau ke masjid, kehelah, ya pesanan, ya order gitu ya. Terus mau ke masjid ada kepentingan-kepentingan yang lain tuh ya gitu. Nah itu tentunya kembali lagi yang namanya niat itu susah gitu ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidaklah aku berusaha untuk mengobati yang merupakan kelurusan niatku, karena niat itu senantiasa terbolak-balik ya. Hati itu kan terbolak-balik ya. Terkadang tetap pada suatu hal, terkadang balik lagi gitu ya gitu. Terkadang ketika mau ke masjid
ada saja hambatan-hambatannya ya. Kalau itu tentunya darurat ya nggak masalah gitu ya. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi kalau itu yang terkadang menjadi alasan-alasan yang sehingga melambatkan atau menanti-nanti itu sholat ya, nah itu terkadang yang menjadi hambatan. Maka disinilah kembali lagi teruskan niat kita. Yang kedua, segera mencari lingkungan yang benar, yang baik, dan sahabat yang solihah. Inilah merupakan kunci utama ya. Yang namanya circle itu ya, pastinya akan berpengaruh ya gitu. Ada yang hijrah itu ya, baru setahun atau baru setengah tahun lah dia. Itu ada omongan, ada celaan gitu ya. Kamu mah diustadkan, sekarang mahnya udah kayak orang alim aja gitu ya. Udah kayak yang hafal hadis aja gitu ya. Gitu, sok-sokan ngajak ngaji lah gitu ya gitu. Sok-sokan ngajak sholat lah gitu. Kan itu bisa ngebatin tuh ya kalau orang yang baru awal-awal hijrah itu ya gitu. Terus juga banyak persoalan apalagi di kalangan remaja itu ya. Kalangan remaja terkadang tergiur gitu ya pada circle-circle yang ya yang kembali circle dia yang lama gitu ya. Nah itu sehingga terkadang ya kepada circle-nya yang kemarin gitu ya, sehingga susah gitu ya buat istiqomah. Nah itu makanya ini butuh kita bentuk ya lingkungan yang baik dan sahabat yang solihah. Dan ketakwaan itu juga senantiasa berproses. Karenanya Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Itulah di surah At-Taubah ayat 119. Dan juga Rasulullah menganalogikan teman atau pergaulan ya, sahabat yang soleh itu bagaikan minyak wangi ya. Kalau dia bawa minyak wangi atau jualan minyak wangi, minimalnya kita itu adanya percikan-percikannya ya, kena ke kita gitu ya, jadi ikutan wangi gitu. Itu sahabat yang soleh ya, pasti akan bermanfaat. Tapi kalau sahabat yang jelek tuh ya, diibaratkan seperti pandai besi. Pandai besi itu bagaimana bakal membakar ya gitu. Minimal terkena percikan-percikan apinya. Sehingga tentunya akan menjadikan sakit ya gitu. Nah itu bagaimana analogi Rasulullah ya. Nah itu yang kedua, tentunya pertemanan atau sahabat jamaah yang solihah itu akan membantu dalam hijrah. Yang ketiga, menguatkan fondasi dasar dalam berhijrah. Tentunya senantiasa kuatkan yang namanya syahadat ya gitu. Karena terkadang seseorang itu kalau kata Ibnu Umar ya, paginya beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir itu ya gitu. Tadi di khutbah disampaikan bagaimana jangan sampai pagi beriman, sorenya kafir, atau kebalikannya ya. Karenanya kita harus persiapkan agar senantiasa pondasi ini dikuatkan ya. Kita harus menganalisa diri ya. Apakah kita sudah bersiap diri ya, hijrah kita itu untuk menyongsong masa depan kita, di antaranya
masa depan yang sangat harus dipersiapkan, yakni kematian, ya, akhirat. Nah itu, sudahkah kita mempunyai fitrah keislaman, ya, fitrah keislaman, agar nantinya setiap amalan kita itu dasarnya itu jelas, ya. Karena itulah tentu orang yang beriman itu akan dikuatkan di dalam proses hijrahnya. Di surah Ibrahim, Allah firman, "Yusabbitumullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itulah yang dikuatkan oleh Allah. Tentunya juga dengan wasilah kita senantiasa berukhuwah, ya, dengan saudara-saudara kita tadi, kan mencari pergaulan yang solihah itu, ya, gitu. Pasti itu menguatkan akidah, ya, gitu, dengan bicaranya, dengan bagaimana diskusinya, perdebatannya, itu pasti, ya, akan menguatkan hati kita untuk berakidah yang benar, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah itu, karenanya jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, kalau dia ada sesembahan yang berhak selain Allah, maka tentunya ucapannya tidak benar, ya. Dan itu bisa jadi penyebab ia akan berbahaya di akhirat nanti, ya. Karenanya akidah itu akan menjadi pembimbing kita nantinya di kehidupan dunia maupun akhirat. Sudahkah kita menguatkan akidah ini, ya? Yang keempat, yakni senantiasa hadir di majelis ilmu. Tentunya majelis ilmu itu adalah sarana untuk menambah keimanan. Sebagaimana kita tahu bahwa iman itu kan yazid wa yankus, ya, gitu. Bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid bertambah senantiasa bitta'ah dengan ketaatan, yankus senantiasa berkurang dengan bil maksiat, dengan kemaksiatan, ya, dengan kemungkaran-kemungkaran. Karenanya senantiasa kita di majelis ilmu, ya. Hadirin bincang siar hijrah yang keempat, senantiasa hadir di majelis ilmu. Karenanya ketika seseorang belajar di majelis ilmu, tentu akan dikuatkan keimanan, ya. Yang namanya iman, yakni yazid, akan bertambah. Dan bertambah itu adalah bitta'ah, dengan ketaatan-ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan. Dan yankus, berkurang. Berkurangnya itu adalah bil maksiat, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Karenanya kita kuatkan hijrah kita dengan majelis ilmu. Dan keutamaan orang yang berada di majelis ilmu, yang ia yatluna kitab Allah, dia senantiasa membaca kitab Allah, ya, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna lahu bainahum, dan dia belajar Al-Quran, ya. Maka nikmatnya illa nazalat alaihim sakinah, ya. Nikmatnya tiada lain melainkan adalah diberikan ketenangan. Waghasyiathumur rahmah,
mendapatkan kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaikah, dinaungi sayap-sayap malaikat. Dan doa malaikat itu diijabah. Wa zakarallahu fi man indah, dan senantiasa disebut namanya di depan makhluk-makhluk yang taat di langit-langit, ya. Disebut nama-namanya karena ia senantiasa bermajelis ilmu, ya. Contoh itu ya, si Lili gitu ya, senantiasa bermajelis ilmu, disebut namanya gitu ya. Si Fulan disebut namanya, murid-murid kita disebut namanya karena senantiasa bermajelis ilmu, ya itu. Yang tadi akidah membimbing kita, kemudian juga syariat akan membenarkan ibadah kita. Dan akhlak itu adalah buahnya, buah daripada belajar, ya gitu. Karenanya ada orang yang ketika dia masih belajar atau masih hijrah, kadang akhlaknya itu benar ya harus dibenahi, ya. Harus diperbarui itu ya. Makanya tentu dengan majelis ilmu itu akan terbantu ya, memperbaiki akhlak ya. Tentunya diantaranya mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah hudan. Ibaratnya orang itu sedang mencari jalan ya, kalau mencari jalan ke Muhajirin ya, kalau dia nyasar bisa jadi ke Geria gitu ya. Kalau nggak ke Geria, ke Kircon tuh ya. Kalau nggak yang jauh-jauh mungkin di Babakan Sari minimal ya nyasar, karena tanpa petunjuk. Begitu juga kalau orang tanpa petunjuk, ya dia bakal nyasar ya gitu. Karenanya Al-Quran itu hudan ya, petunjuk. Huda wa rahmah, dan kasih sayang Allah. Dan Al-Quran itu huda wa busra, petunjuk dan kabar gembira ya. Itu di surah An-Nahl ya, ayat 102. Serta di Fusilat bahwa huda wa syifa ya, petunjuk dan penawar. Buat siapa? Lil ladina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Yang kelima, tetap beramal walaupun sedikit. Karenanya butuh konsistensi, butuh yang namanya kontinuitas ya gitu. Karenanya kalau didukung dengan amal ya, kita konsisten dengan amal walaupun sedikit ya, maka ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal itu buahnya ilmu ya. Gitu. Maka orang yang berilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah gitu ya. Rasulullah bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah yang konsisten walaupun sedikit. Ya, tahajud walaupun cuman mengawalinya witir 3 rakaat ya. Tiap harinya 3 rakaat. Tapi konsisten itu lebih bagus daripada tadinya dia 11 tapi dia tidak tahajud lagi gitu ya. Nah itu. Atau sedekah ya. Sedekah walaupun 1000 ya, 1000 setiap hari tiap subuh gitu ya. Nah itu. Tidak misalnya dia ngadak-ngadak sedekah 1 juta gitu ya. Ngadak sedekah 1 juta atau ya gede ting lah utamanya 100.000 lah. Katanya sedekah 100.000 katanya. Tapi setelah sedekah 100.000 dia berhenti. Nah, gitu. Maka lebih bagus sedekah itu sedikit, walaupun sedikit itu tapi dia rutin. Nah, itulah tentunya
senantiasa kita konsisten ya. Karena kata Ibnu Umar ya, ada orang yang dia beriman pada pagi hari tapi dia kafir di sore harinya, atau kebalik ya, di sore harinya beriman tapi di pagi harinya kafir. Itu ya tadi sudah dijelaskan ya gitu. Karenanya dengan amal itu akan menjadi buahnya ilmu. Dan hadirin, yang terakhir adalah menjauhi yang namanya fitnah dan senantiasa berdoa ya. Karenanya jauhilah fitnah, karena bisa jadi hijrah itu ya di jalan yang salah, misalnya di jalan yang salah sehingga dia hijrahnya bukan sesuai yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang dia hijrah tapi ujung-ujungnya tetap saja itu ya, akidah yang dia pelajari bukanlah akidah yang benar. Ujung-ujungnya misalnya dia suka melaknat sahabat atau melaknat ulama ya. Jangan sampai hijrah kita terkotori dengan fitnah yang demikian ya gitu. Karena itu kata Nabi, innas sa'ida laman junnibal fitanu walaman ubtuliya fasobaro fawaha. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang menjauhi fitnah ya. Dan barang siapa yang mendapat ujian lalu dia bersabar, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan dia alangkah bagusnya. Itu riwayat Abu Dawud. Dan yang terakhir ini adalah doa ya. Nah, senantiasa kita berdoa. Di antaranya doa yang bisa kita amalkan ya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik ya. Wahai yang bolak-balikan hati, tetapkanlah aku dalam agamamu ya gitu. Gitu. Itu adalah doa agar beristiqomah ya. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya, berharap supaya diberikan ya istri-istri dan azwajina wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan ya, yang qurrata a'yun, yang penyejuk hati ya gitu. Gitu. Karena ya terkadang juga di keluarga ya, ketika berniat hijrah dia dapat jodoh gitu ya, kadang jadi istiqomahnya itu ya gitu tidak jadi ya, istiqomahnya malah tidak jadi. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan yang qurrata ayun ya. Nah, inilah butuhnya kita mendapatkan pasangan dan juga keturunan yang qurrata ayun. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi. Ini surah Al-Imran ayat 8. Banyak lagi doa-doa yang bisa kita amalkan. Tentunya ini merupakan nasihat yang bagus yang bisa kita kuatkan untuk hijrah kita. Maka kita selalu berusaha dan berdoa
agar senantiasa ikhlas dalam beribadah dan beramal. Ikhlas hanya untuk Allah semata, serta jauh dari pujian manusia ya. Karena bagaimana tujuannya ya di dalam berhijrah ya, agar kita itu mencari ridho Allah saja ya, tadi kepada niat ya gitu. Jauh daripada pujian manusia, ingin viral, ingin dia mewah gitu ya, gitu. Jangan sampai ya zuhudnya dalam berhijrah itu ternodai ya gitu dengan keinginan-keinginan dunia ya gitu, atau tendensi dunia ya gitu. Itulah yang bisa kita bahas dalam pelajaran kita agar beristiqomah hijrah. Semoga dengan nasihat ini tentunya menjadi bermanfaat bagi kita. Ada salah katanya atau yang kurang berkenan di hati, atau ada salah ucap dan lafaz, saya mohon maaf. Semoga selalu keberkahan ada pada setiap aktivitas kita dan setiap umur kita ya, yang kita gunakan dalam beramal soleh. Barakallahu fiikum, wa'afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil hikmah wa lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.